Semuanya berawal dari sini. Sisa minyak penggorengan ini menjadi masalah besar terhadap lingkungan jika dibuang ke tanah, dan menjadi masalah kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Menurut para ahli kesehatan, minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang dipakai untuk menggoreng dapat menyebabkan makanan bersifat seperti racun. Minyak jelantah yang dipanaskan akan melepaskan konsentrasi aldehida yang lebih tinggi, termasuk dapat melepaskan bahan kimia beracun lainnya yang menjadi pemicu munculnya penyakit kronis. Tak cuma itu, minyak jelantah juga dapat melepaskan racun yang disebut dengan HNE. Racun ini bahkan dapat mengganggu fungsi DNA, RNA, dan protein tubuh. Ini hanya sebagian kecil dari racun-racun yang ada pada minyak jelantah yang sangat berpotensi mengganggu kesehatan organ tubuh kita, apalagi jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Minyak jelantah merupakan limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga. Artinya, minyak jelantah sama bahayanya dengan limbah B3 rumah sakit jika dibuang sembarangan, karena akan dapat merusak lingkungan. Secara umum, minyak jelantah yang dibuang secara langsung ke tanah dapat menyebabkan penyumbatan drainase, pencemaran air bersih, bahkan merusak kesuburan tanah. Karena tanah yang secara terus-menerus terkena minyak jelantah akan kehilangan nutrisi, dan tumbuhan di atasnya tidak bisa hidup. Sadar atau tidak, dari data yang ada menjadi bukti nyata bahwa masalah minyak jelantah, terutama di kota-kota besar, belum teratasi dengan baik. Menurut data yang dikeluarkan oleh TNP2K dan Traction Energi Asia tentang potensi minyak jelantah untuk biodiesel dan penurunan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020, mencatat bahwa tahun 2019 konsumsi minyak goreng sawit nasional mencapai 16,2 juta kiloliter. Dari angka tersebut, rata-rata minyak jelantah yang dihasilkan berada pada kisaran 40 hingga 60% atau berada di kisaran 6,46 hingga 9,72 juta kiloliter. Sayangnya, minyak jelantah yang dapat dikumpulkan di Indonesia baru mencapai 3 juta kiloliter atau hanya 18,5% dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional. Kajian tersebut menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari minyak jelantah di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai biodiesel dan kebutuhan lainnya, yakni hanya 570 kiloliter, sedangkan sisanya sekitar 2,4 juta kiloliter digunakan untuk minyak goreng daur ulang dan ekspor. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan kepada kamu semua tentang minyak jelantah. Ya, bisa jadikan bahan dasar biodiesel. Apalagi? Bisa dibuat lilin, bagus sekali. Bisa dijadikan bahan bakar. Bisa dijadikan menjadi bahan dasar biodiesel. Oke. Nah, baiklah anak ibu, apabila di rumah kita minyak yang sudah dipakai berulang-ulang namanya minyak jelantah. Kalau sudah menjadi jelantah tidak boleh dikonsumsi karena menyebabkan gangguan kesehatan beberapa tahun kemudian. Kemudian rasa makanan yang kita gunakan tidak enak, bagus. Rasanya agak tengik, tidak enak, ya. Agak pahit. Jadi kalau sudah jadi minyak jelantah tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, tidak boleh dibuang ke tanah. Karena apa? Akan merusak lingkungan. Jadi yang tidak bermanfaat ini, yang kita buang ini, mari kita jadikan yang bermanfaat. Dijadikan apa? Rupiah. Dengan cara ditabung. Ayo, mana tabungannya? Beginilah keseharian Rahima. Selain menjadi wali kelas di SD 162 Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru, dia juga diamanahkan sebagai Kepala Unit Usaha Bank Jatah.
yang khusus menaungi kelurahan itu. Bank Jatah adalah singkatan dari Bank Minyak Jelantah. Sesuai dengan namanya, bank ini merupakan sebuah kelompok usaha bersama yang didirikan oleh Karang Taruna Umbansari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Dari berbagai rencana usaha yang akan mereka jalankan, pilihannya jatuh pada Bank Jatah atas berbagai pertimbangan. Di antaranya, ketersediaan bahan baku yang melimpah, terutama dari rumah tangga, hotel, dan restoran. Kemudian bahan baku ini tidak basi dan tidak ada batas kadaluarsa. Sedangkan kedua orang ini adalah Direktur Utama Bank Jatah Muhammad Adrio Habibi dan Sukiswanto, Direktur Operasional di Bank Jatah. Bank Jatah ini dulu kita dirikan di awalnya adalah ketika pandemi COVID-19 2021. Kita berpikir bagaimana masyarakat memiliki penghasilan tambahan dengan dari rumah, dari dapurnya. Iya. Nah, mau lagi tetap dilanjutkan? Siap menjadi orang yang peduli lingkungan. Pertemuan Rahima dengan Bank Jatah boleh dikatakan tidak sengaja. Jadi ceritanya kita tebar brosur saat acara PHR juga ya. Iya. Di dalam itu ada acara 17-an nggak salah ya. 17-an PHR itu membuat bazar. Kita ada stand di situ. Kemudian ada beberapa UMKM yang hadir, kita kasih brosur. Nah, brosur dibawa pulang oleh salah satu UMKM. Bu Rahima mendapat brosur itu gitu kan. Ada brosur kita. Lalu dikontak kita, lantas kita ketemu, kita berikan penjelasan, dan beliau dasarnya memang orang penggerak itu kan di lokasi, di lapangan, akan langsung nyantol, dan mereka bilang langsung melakukan sosialisasi. Kita diundang waktu itu pertama di Musola DKSD tadi, sosialisasi kepada masyarakat Ibu Majelis Taklim. Nah, setelah itu ke SD, beliau bergerilya door to door, tiap jumpa orang disampaikan, nah, begitu Bu Rahima ceritanya. Nah, ternyata beliau juga orang aktif, kader ketahanan pangan ya, Balai POM. Sejak itu, Rahima bergerak aktif melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar tempat tinggalnya. Dalam pengelolaannya kita mengumpulkan minyak jelantah dari nasabah ya, dari warga, dari ibu sekitar kita. Kemudian minyaknya ditabung, ditimbang, kemudian ditabungkan, masukkan ke dalam buku tabungan. Kemudian setelah banyak baru kita laporkan ke Bank Jatah, kemudian mereka mengambil. Kalau untuk yang nasabah masyarakat ya, itu sudah 36 orang ya. Kalau untuk siswa mungkin sekitar 20-an ya. Kadang ada yang banyak, paling tidak minimal kita 0,5 kg untuk setiap nasabah. Ada yang lebih, ada yang kurang kayak gitu. Tergantung pemakaian mereka di rumah. Mungkin kalau ada acara atau pesta mungkin bisa melebihi 2 kilo, 3 kilo dan sebagainya. Strategi pemasaran yang dia lakukan cukup sederhana, yakni dengan memanfaatkan forum-forum kecil seperti majelis taklim. Bahkan dia tidak sungkan untuk mengingatkan para ibu-ibu agar selalu mengumpulkan minyak jelantah untuk ditabung. Sekarang kita juga sudah buat apa baru, pakai ini seperti grup. Kita ingatkan per bulan. Kalaupun mereka nggak sempat, nanti nggak pada pertemuannya juga pas ini. Pas di lain waktu mereka ngasih aja langsung ke kita. Melalui kegiatan wirid ya di musola. Kemudian juga secara ini aja door to door atau mungkin secara ini ada kegiatan duduk-duduk secara sederhana aja. Karena kalau terlalu formal kita lebih maksimalnya langsung dari itu, dari kegiatan-kegiatan. Mereka duduk, Bu, kayak mana? Ada minyak jelantah Kak? Oh iya, saya ada sedikit. Biasanya kalau udah goreng ke nasi saya buang. Nah sekarang jangan dibuang, Bu. Kumpulkan. Nanti akan kita jadikan tabungan biar bisa bermanfaat. Kalau ibu buang kan nanti itu merusak lingkungan. Nah, jadi yuk kita jadikan yang tidak bermanfaat itu jadi bermanfaat. Sebagai seorang pengajar, Rahima tak luput menangkap peluang dari murid-muridnya. Sejak beberapa tahun lalu, Rahima memperkenalkan Bank Jatah kepada para siswa dan mengajak mereka untuk menabung dari minyak jelantah.
Kepada para siswa, dia rutin menyampaikan tentang bahaya minyak jelantah bagi kesehatan, termasuk upaya penyelamatan lingkungan dengan mengajak siswanya untuk menabung minyak jelantah. Gangguan kesehatan beberapa tahun kemudian rasa makanan yang kita gunakan tidak enak, bagus, agak pahit. Jadi kalau sudah dari minyak jelantah tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, tidak boleh dibuang. Karena apa? Akan merusak lingkungan. Jadi yang tidak bermanfaat ini, yang kita buang ini, mari kita jadikan yang bermanfaat. Dijadikan apa? Rupiah. Dengan cara ditabung. Kalau udah sekolah, mungkin karena kita beradanya dalam kelas, setiap hari saya ingatkan, siapa yang ada minyak jelantah, bawa ya, seperti gitu. Itu makanya beberapa kadang setiap hari ada aja sesuatu yang bawa, letakkan di meja saya gitu, walaupun dikit gitu. Saya tetap hargai, walaupun cuma mereka bawa 1 on, saya tetap hargai. Per kilonya, minyak jelantah ini dihargai 8.000. Para siswa yang rutin menabung minyak jelantah akan diberi buku tabungan. Di buku inilah setiap rupiah yang mereka dapat dari setoran minyak sisa penggorengan tercatat secara rinci. Lewat cara ini, secara tidak langsung Rahimah memanfaatkan para siswanya untuk promosi Bank Jatah, sehingga dikenal kian meluas, mengingat para siswa yang menjadi muridnya juga banyak dari lingkungan yang jauh dari tempat tinggalnya. Perkenalkan, nama saya Tribayu Oktavian dari kelas 6B. Enggak setiap hari. Kadang 3 botol, kadang 1 botol, ditabung lagi untuk wisuda karena membahayakan lingkungan. Kita mengajak mereka untuk menabung. Tapi kalau untuk siswa, karena mungkin tidak akan mencapai, jadi kita bikin tabungan global aja. Pada awalnya kita mendapatkan sosialisasi dari kader dari sekolah kita ini. Ada seorang guru kita, Ibu Rahimah, ini memang berkecimpung di masyarakat ya, mengetahui tentang baik buruknya limbah daripada minyak jelantah ini. Sehingga anak-anak ini ternyata sangat antusias karena di rumahnya itu banyak minyak jelantah. Karena mengetahui daripada hal ihwal efek dari minyak jelantah ini, kalau dibuang ke tanah dia akan mengendap, nanti dia menghambat resapan air, kemudian nanti dalam jangka panjang ini juga berbahaya. Kalau dimakan juga akan berbahaya, maka dibuang salah, dimakan juga salah. Maka ya anak-anak ini ya namanya dalam perkembangan masa pertumbuhan dia ada takut, maka ada minyak jelantah di rumah lalu disampaikan kepada orang tua ini masing-masing ya membekali anak dengan minyak jelantah dikirim, dan ini jadi satu tabungan. Hadirnya Bank Jatah tentu tak cuma berbicara tentang bisnis semata. Namun, misi utamanya adalah menyadarkan masyarakat terhadap bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Tapi, ada nilai ekonomis yang bisa didapatkan. Masalah kesehatan dan dampak lingkungan yang diakibatkan dari sisa minyak penggorengan ini tentunya dapat diatasi, bukan dengan cara mengkonsumsinya kembali atau membuangnya ke lingkungan sekitar, tapi dengan cara ditabung ke Bank Jatah. Adapun rata-rata minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Jatah sekitar 5 ton per bulannya. Nah sebenarnya 5 ton itu masih sedikit kalau kita hitung potensi yang ada di masyarakat Pekanbaru. Anggaplah 1 juta penduduk Pekanbaru menjadi 1 kakak 4 orang, 250.000 kakak yang setiap bulan mengeluarkan 1 liter aja gitu. Setiap kali ada rumah itu ada 250.000 potensi jelantah dari rumah tangga yang bisa dikelola. Nah ini ke depan dari kami masyarakat Pekanbaru bisa menjadi pelopor ya, menyelamatkan lingkungan dari sisi minyak jelantah. Nah sebenarnya 5 ton ini dari masyarakat nggak belum seberapa, banyak di UMKM, penjual goreng, geprek, pecel lele, kafe ya gitu. Itu lebih banyak ke situ karena yang paling besar pengguna minyak makan kan mereka gitu. Jadi tarik kami dengan program tadi bisa konsinyasi, bisa berjalan sehingga nanti tiap masyarakat, tiap rumah kakak itu yang menghasilkan jelantah bisa terkumpul dengan baik. Targetnya adalah mereka sehat, kantongnya juga sehat.
Setelah 3 tahun usaha ini berjalan, sudah ada sekitar 15 unit bisnis yang terbentuk di setiap kelurahan dengan jumlah ratusan nasabah perorangan yang secara rutin menabung minyak jelantahnya ke Bank Jatah. Minyak goreng bekas ini dijual kembali ke pengekspor sebagai bahan baku pembuatan biodiesel di luar negeri. Main banyak lah, cuman memang butuh ini mungkin ya butuh keseriusan keuletan nih, karena babnya mengedukasi orang gitu kan. Jadi membutuh kesabaran, apalagi kebanyakan orang tidak tahu gitu kan. Yang mereka gambarkan jelantah ya sudah habis dibuang gitu saja. Padahal dia nggak bisa terurai dengan air, bahkan kalau di tanah itu tanaman bisa mati. Tak cuma sampai di situ, Bank Jatah tengah menggagas sebuah sistem yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satu metode yang kini tengah dirancang yakni pengelolaan berbasis aplikasi. Layaknya mobil banking, Bank Jatah akan lebih transparan kepada masyarakat dalam pengelolaannya, terutama kepada para nasabahnya. Dengan aplikasi ini, nantinya para nasabah tidak cuma dapat melihat langsung berapa nominal uang yang ada di rekening mereka, tapi juga bisa melakukan transaksi via digital. Kedepannya kita ingin Bank Jatah ini lebih berbasis teknologi, Pak. Jadi berbasis aplikasi. Jadi kita lebih transparan kepada masyarakat dengan aplikasi. Jadi nanti masyarakatnya itu bisa mengecek tabungannya melalui website. Nah, jadi di websitenya itu mereka punya akun sendiri yang mereka bisa kontrol, mereka bisa cairkan langsung ke rekening mereka. Mereka bisa gunakan untuk berbelanja online, pembayaran seperti pulsa, listrik, segala macam. Nah, kita kedepannya seperti itu. Dan untuk pemberdayaannya nanti untuk produk hilir, kami punya cita-cita bisa memproduksi biodiesel sendiri. Nah, kita ingin punya pabrik biodiesel berbasis lingkungan yang mungkin ada setiap kecamatan yang skala-skala kecil. Kami sudah komunikasi dengan pihak Politeknik mereka ya, Politeknik Riau, mereka sudah berhasil membuat sebuah mesin yang berkapasitas 50 kilo, 50 liter sekali produksi. Nah, artinya kami lihat ini bagus, dia udah coba, udah berhasil buat biodiesel. Nah, kami kedepannya nanti ini ada mungkin di setiap kecamatan yang bisa mengelola minyak jelantah yang ada di kecamatan tersebut. Nah, gitu.